Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Naik apa tadi ke sini? Naik motor Bu tadi. Naik motor. Macet nggak? Macet Ibu. Sebelum sini udah sarapan? Udah Ibu. Sudah ya, alhamdulillah. Nah, kalau Ibu lihat-lihat dari fisik sehat ya? Alhamdulillah. Novanda datang ke sini berarti bukan tanpa alasan ya. Ada sesuatu, nggak mungkin datang ke sini tanpa sesuatu yang ingin didiskusikan sama Ibu, betul ya? Betul. Oke. Nah, Novanda, dari segi fisik Ibu lihat kan sehat ya, alhamdulillah. Tapi dari segi mental gimana, Novanda? Lagi nggak baik-baik aja Ibu. Lagi nggak baik-baik aja. Kenapa tuh, Novanda? Ada sesuatu hal yang mengganjal. Oh, ada sesuatu hal yang mengganjal. Jadi Novanda kesini untuk melaksanakan kegiatan konseling ya sama Ibu. Artinya kita mencari solusi bersama-sama untuk Novanda. Apa yang Novanda butuhkan, insya Allah akan Ibu bantu bimbing ya. Oke, sebelumnya ada beberapa hal yang ingin Ibu sampaikan sama Novanda. Jadi dalam sesi konseling ini ada beberapa asas yang perlu Novanda ketahui untuk kelancaran berjalannya konseling ini. Jadi yang pertama itu ada namanya asas kerahasiaan, di mana apapun yang Novanda ceritakan sama Ibu itu akan Ibu rahasiakan. Jadi hanya kita berdua yang tahu ya, tidak akan dibocorkan keluar dari sesi konseling ini. Kemudian ada asas kesukarelaan, artinya Novanda kesini atas keinginan Novanda sendiri, bukan paksaan ya? Iya. Benar ya? Iya benar Bu. Oke, terus yang ketiga ada namanya asas keterbukaan. Jadi Novanda bebas bercerita apapun sama Ibu tanpa perlu takut dihakimi atau gimana pun, ya. Oke. Sekarang Novanda boleh nih diceritakan apa yang sedang Novanda alami, sedang Novanda takuti gitu. Iya, jadi aku tuh kayak susah move on sama orang Ibu, yang sedangkan dia itu sudah menjanjikan untuk di tahap yang serius untuk sama aku. Terus ternyata setelah dia ini bekerja, dia menghambur-hamburkan uangnya untuk membeli keperluan pribadi yang menurut aku tuh itu tidak urgent. Dan akhirnya sebagian dari gajinya dipakai untuk keperluannya tersebut. Begitu Ibu, dan menurutku itu kayak dia tuh kayak nggak serius sama aku dari situ Ibu. Makanya kalau misalnya dia menghambur-hamburkan gaji ya tadi yang seperti kamu bilang, artinya dia sudah punya pekerjaan ya Novanda? udah. Terus kamu bisa tahu dari mana kalau dia menghambur-hamburkan gajinya? Ya dia cerita kalau dia habis beli parfum, dia habis beli baju yang bagus, kayak gitu Ibu. Makanya menurutku itu tuh agak lumayan buang-buang uang ya Ibu ya. Padahal sebelumnya kalian ini sudah saling terikat, betul nggak sih? Betul. Sudah sampai ke jenjang mana kalau Ibu boleh tahu? Sudah sampai di tahap bertemu dengan orang tua aku. Itu maksudnya kalau bertemu sama orang tua itu hanya sampai di tahap ta'aruf atau yang benar-benar sudah lamaran? Baru sampai di tahap ta'aruf dan sudah menjanjikan untuk menikahi saya. Gitu. Berarti orang tua juga sepertinya dari orang tua kamu sendiri ya sudah setuju dengan si laki-laki ini? Sudah setuju Ibu. Oh, pendapat mereka bagaimana? Pendapat mereka untuk melihat laki-laki ini bagus dan untuk bisa jadi imam yang cocok buat aku. Tapi seiring berjalannya waktu ternyata setelah dia bekerja dia menghambur-hamburkan uangnya. Itu yang bikin aku gak serak Ibu. Dan sekarang aku susah move on. Kamu tahu nggak alasan apa yang bikin dia menghamburkan uang? Biasanya kan ada yang namanya self reward mungkin ya, dia mungkin baru mendapatkan gaji pertama terus kayaknya pengen deh membelanjakan uangnya yang sesuai dengan keinginan dia gitu. Self reward dia itu hampir setiap pekan Ibu, keluar ke kafe bareng temen-temennya atau entah jalan-jalan sendiri. Tapi dia juga harus beli kebutuhan bulanan yang itu tuh sifatnya tuh nggak urgent, jadi di luar kebutuhan prioritas gitu. Orang tua sudah tahu hal ini? Sudah tahu. Terus apa tanggapan orang tua mengenai hal ini Novanda? Orang tua juga agak kurang setuju, tapi berharap untuk
aku bertahan dengan dia gitu. Tapi dari kamu sendiri bagaimana nih? Apakah kamu sekiranya bisa menunggu atau misalnya menunggu perubahan dari dia seperti itu, bisa nggak? Ini sudah berjalan cukup lama. Dia bekerja mulai Maret kemarin sampai dengan bulan ini, bulan Oktober dia masih seperti itu dan sudah dijanjikan untuk menikah, dan akhirnya gimana uangnya mau kekumpul kalau dijajanin terus. Jadi dia memang mungkin dari bawaan gitu ya? Iya. Apa punya jiwa boros, mungkin bisa dibilang seperti itu. Kalau boleh tahu, pekerjaan yang dia dapatkan itu pekerjaan tetap atau misalnya kayak part time gitu? Pekerjaan tetap. Pekerjaan tetap, insya Allah. Kalau misalnya dia punya hobi menghambur-hamburkan uang gitu ya, artinya gaji yang dia dapatkan itu besar berarti? Lumayan besar. Lumayan besar. Dan kamu tahu nominalnya berapa? Tahu. Orang tua juga tahu? Orang tua tahu. Orang tua tahu. Dan apa yang kamu putuskan gitu? Apakah kamu sudah berdiskusi dengan orang tua? Apa yang akan kamu lakukan untuk langkah selanjutnya seperti apa? Aku udah berdiskusi dengan orang tuaku. Orang tuaku meminta untuk aku bersabar dan tetap bertahan dengan dia. Tapi di dalam hati aku sendiri aku udah terlanjur kecewa karena sebelum dia bekerja, saat dia masih kuliah, dia tuh orangnya sangat hemat. Jadi mau makan aja tuh sehari 2 kali, sampai baju aja tuh dia nggak pernah beli sekalipun dia berhasil menabung dari uang jajannya sendiri. Tapi ketika sudah bekerja ternyata uangnya dihambur-hamburkan seperti itu, Bu. Jadi aku kayak udah kecewa aja dan udah nggak berharap lagi, cuman posisinya udah kecewa tapi belum bisa move on 100%. Mungkin dia merasa karena sudah memiliki penghasilan sendiri ya, jadi kayaknya bebas nih mau diapakan uangnya kayak gitu ya. Iya Ibu, benar. Kalau dari Novanda sendiri, apakah Novanda saat ini sudah bekerja? Udah, alhamdulillah. Novanda juga ketika sebelum mengetahui dia yang suka menghambur-hamburkan uang, Novanda juga menyisihkan nggak uang gaji Novanda untuk tabungan menikah nanti? Oh iya, jelas. Karena tujuan hidup ini kan menikah ya Bu ya, untuk berkeluarga. Apalagi udah masuk di umur 22 tahun yang insya Allah cukup untuk menikah. Jadi udah di tahap menabung buat persiapan nikah. Cuman dari laki-lakinya aja yang masih kayak anak kecil. Jadi mungkin yang hanya memikirkan finansial buat masa depan itu hanya dari kamu sendiri ya? Iya Ibu, benar. Ya, jadi seperti yang saya dengar dari cerita kamu, kalian tuh sebenarnya belum ada rasa klop gitu, dibilang kayak kamunya doang yang udah siap, tapi dianya tuh masih pengen bersenang-senang gitu ya? Iya, benar. Oke. Dan kalau dari dia sendiri, tahu nggak sih yang kamu lakukan, kayak kamu sudah menabung untuk persiapan menikah, tapi dia belum, gitu. Tanggapan dari dia kamu tahu nggak seperti apa? Tanggapan dia, waktu dia masih kuliah, dia berjanji ketika dia sudah bekerja, pasti aku akan nabung buat tabungan menikah. Dan ternyata kenyataannya setelah dia bekerja selama 5 bulan lebih, belum ada tabungan nikah sama sekali. Dengan alasan solidaritas bersama teman-temannya. Jadi hampir setiap setelah dia gajian, di tiap bulan pasti dia mengkhususkan uang itu untuk mentraktir semua teman-temannya. Dengan kata solidaritas. Oh, jadi mungkin saat ini dia lebih memprioritaskan uang hasil gajinya dia itu untuk teman-temannya ya, dibanding persiapan menikah dengan kamu. Iya, betul. Padahal waktu bertemu dengan orang tua, apa yang dia ucapkan buat orang tua kamu? Adakah sesuatu yang dia janjikan gitu waktu bertemu sama orang tua kamu? Ada. Dia bilang ketika saya sudah bekerja, saya sudah menyelesaikan skripsi saya punya gaji tetap, insya Allah saya akan langsung datang ke rumahku gitu. Itu yang sudah pernah dibicarakan ya sama dia. Sekarang Novanda, setelah kamu bercerita soal ini, ada dalam diri kamu ini apa yang kamu putuskan, dan setelah ini apa yang akan kamu bicarakan sama orang tua terkait hal ini? Mungkin aku akan ngelobi lagi orang tua biar jangan memaksakan kehendak kalau memang aku udah nggak bisa sama dia gitu. Jadi sepertinya kecewanya tuh udah 85% dari 100. Paham, ibu paham mengenai perasaanmu. Jadi keputusan yang kamu ambil buat dia ini sekarang gimana? Udah aku cut off
aku udah nggak mau tahu lagi tentang dia, cuman masih suka kepikiran aja. Oh, jadi masih ada perasaan yang mungkin apa ya, terbayang-bayang dalam pikiran dan hati gitu ya, karena pernah memutuskan untuk hidup bersama gitu ya. Tapi dari orang tua sendiri, kalau kamu sudah berdiskusi, kira-kira mereka akan setuju nggak? Semoga saja akan setuju ya. Karena orang tua aku tuh tipe yang kalau menurut orang tua baik, berarti kamu sebagai anak harus ngikut, harus nurut. Kalau kamu nggak nurut, berarti kamu nanti hidupnya nggak akan bahagia. Tipe orang tua aku tuh kayak gitu. Tapi semoga aja ini kan bukan untuk main-main ya, untuk seumur hidup gitu. Semoga aja tidak memaksakan kehendak mereka. Semoga yang terbaik ya buat Novanda. Oke. Dari sini kamu sepertinya sudah bisa memutuskan ya apa yang akan langkah apa yang akan kamu ambil selanjutnya gitu kan. Mungkin kamu juga tetap harus apa ya, introspeksi diri apa yang perlu kamu benahi gitu kan. Nggak harus kamu selalu melihat kesalahan dari dia doang. Mungkin ada sesuatu yang sebenarnya salahnya di kamu tapi belum kamu sadari gitu ya Novanda. Iya. Oke, dari sini kamu gimana perasaannya setelah mengikuti sesi konseling sekarang? Agak lumayan lega sih Bu, karena memang kalau mau cerita ke teman-teman takutnya nanti diomongin dari belakang, kalau mau cerita ke orang tua nanti dihakimi. Jadi kayaknya udah lumayan banget lega gitu. Sekarang Ibu mau tanya, ada namanya skala apa ya? Pengukuran perasaan gitu dari 1 sampai 5, perasaan yang menggambarkan situasi Novanda saat ini angka berapa? Agak lumayan lega di 4,5 ya. 4,5, berarti sudah lebih baik ya dari sebelumnya, alhamdulillah. Sekarang Novanda sepertinya lebih ceria ya setelah mencurahkan isi hati ya, alhamdulillah. Ada lagi yang mau disampaikan? Udah cukup Ibu. Cukup ya. Semoga Ibu selalu mendoakan Novanda yang terbaik ya. Mungkin dari sini kita sama-sama belajar bahwa memang takdir Allah seperti ini. Mungkin ada yang lebih baik lagi gitu ya. Novanda, Ibu ucapkan terima kasih banyak ya sama Novanda sudah berani cerita, sudah repot-repot mau datang ke sini bertemu Ibu untuk kita mendiskusikan masalah Novanda supaya menemukan jalan keluar, walaupun mungkin nanti Novanda sendiri yang tetap harus mengambil langkah selanjutnya seperti apa ya. Terima kasih banyak ya Novanda. Nggak ada lagi ya nih yang mau disampaikan? Ya insya Allah nggak ada Ibu, udah lega. Alhamdulillah ya. Mungkin setelah ini kalau misalnya Novanda pengen cerita-cerita, boleh hubungin Ibu, terus kita janjian lagi ya Novanda. Iya boleh Ibu. Oke. Sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam kegiatan sesi konseling ini. Ibu ucapkan terima kasih lagi pokoknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Novanda hati-hati ya